Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudariku terkasih, berbicara tentang Bunda Maria selalu menjadi topik yang menarik bagi umat Katolik. Semakin kita berbicara tentang Bunda Maria, kita semakin tertarik untuk mengetahui pribadi Bunda Maria tersebut. Saudara dan saudariku terkasih, Bunda Maria memang tidak banyak disebut dalam kitab suci. Hanya beberapa kali dan pada beberapa peristiwa saja namanya disebut. Tetapi tidak berarti perannya tidak penting. Peran Bunda Maria sangatlah penting, terutama melahirkan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bunda Maria dipilih oleh Allah di antara para wanita. Ia menjadi wanita yang terpuji di antara kaumnya itu. Tentu saja pemilihan oleh Allah itu bukan tanpa dasar. Dasarnya adalah Bunda Maria dipandang layak oleh Allah untuk menyandang status sebagai ibu bagi putranya. Inilah Allah memandang Bunda Maria, maka Bunda Maria diangkat untuk menjadi ibu putranya. Saudara-saudari, ada beberapa keutamaan Bunda Maria yang kami angkat di sini. Kiranya ini mendatangkan inspirasi bagi kita untuk semakin menyerupai karakter atau sifat Bunda Maria dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Bunda Maria itu kita lihat keunggulannya terletak pada kepasrahannya kepada kehendak Allah. Ketika ia dikunjungi oleh malaikat Gabriel dan malaikat itu memberitahukan kabar yang mengejutkan kepadanya mengenai kelahiran Yesus, ia pun hampir tidak percaya. Dalam penelitian, beberapa ahli menyebutkan bahwa Bunda Maria ketika menerima kabar sukacita itu usianya sekitar 15-an tahun. Masih sangat muda saudara-saudari. Makanya ia berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Sebagai seorang gadis, Maria tentu saja mempunyai sejuta mimpi. Ia juga pasti tahu resikonya jika dirinya ketahuan hamil di luar perkawinan. Tapi toh ia mengorbankan mimpinya dan memberanikan dirinya untuk berkata "ya" terhadap permintaan malaikat itu. Ia pasrah kepada kehendak Allah dan ia pun berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ini sebuah ungkapan penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Dengan menyatakan "ya", maka terbukalah jalan keselamatan bagi dunia. Jadi dengan pernyataan "ya" dari Bunda Maria, maka jalan keselamatan itu terbuka lebar bagi dunia. Saudara dan saudari terkasih, kita ketahui dalam budaya orang-orang Yahudi bahwa seorang wanita yang ketahuan berbuat zina pun akan dilempari dengan batu sampai mati. Apalagi seorang wanita yang tiba-tiba ketahuan atau kelihatan sudah mengandung, maka ini akan menerima hukuman yang sama. Bunda Maria sudah tahu tentang apa yang ada di dalam budayanya itu. Tetapi Bunda Maria dengan siap menerima resiko itu. Tentu apa? Karena dia percaya kepada kehendak Allah. Ini sebuah penyerahan diri yang secara total kepada kehendak Allah yang ditunjukkan oleh Bunda Maria kepada kita. Dalam beriman, kita perlu meniru Bunda Maria. Ciri utama dari orang beriman seharusnya adalah seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria, yaitu membiarkan segala sesuatunya terjadi seturut kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita sendiri. Orang beriman harus berpasrah kepada Tuhan. Jika kita belum bisa berpasrah kepada Tuhan dan masih menuntut agar Tuhan mengikuti kemauan kita, maka
sudah saatnya kita belajar seperti Bunda Maria. Tidak ada kata terlambat, saudara-saudari. Baik, keunikan atau hal kedua dari keutamaan Bunda Maria adalah menyangkut kerendahan hatinya. Saudara-saudari terkasih, sekalipun Bunda Maria dipilih oleh Allah menjadi wanita terpuji di antara semua wanita, ia tidak besar kepala. Ia justru berkata, "Aku ini adalah hamba Tuhan." Sebuah ungkapan kerendahan hati yang luar biasa ya. Aku ini adalah hamba Tuhan. Ia tidak merasa paling suci dan paling benar. Kesombongan rohani tidak ada dalam diri Maria. Kita juga perlu belajar dari Bunda Maria. Kedekatan kita dengan Tuhan jangan sampai membuat kita menjadi besar kepala dan merasa paling suci dari antara orang yang lain. Itu namanya kesombongan rohani. Kita harus tetap rendah hati. Justru makin kita rajin berdoa, makin kita religius, makin kita dekat dengan Tuhan, maka sudah seharusnya kita makin rendah hati. Nah, ada kecondongan atau kecenderungan saudara-saudari yang kita dengar, ada orang yang terlibat aktif sebagai pengurus gereja dan malah ini membuat orang tersebut semakin merasa diri lebih hebat dari yang lain. Nah, ini sebenarnya perlu dihindari karena di dalam gereja Katolik tidak ada hal semacam ini. Dalam gereja Katolik itu semuanya adalah pelayanan. Pekerjaan tanpa pamrih itu di dalam gereja. Jadi tidak perlu kita sombongkan diri karena tidak ada hal yang perlu kita banggakan di sana. Yang ada hanyalah pelayanan dan pengabdian kita untuk Tuhan melalui gereja dan umat yang ada di dalam gereja itu. Oke, keutamaan Bunda Maria yang ketiga adalah Bunda Maria sungguh percaya kepada Yesus. Dalam peristiwa apakah saudara-saudari? Mari kita ikuti. Ketika Bunda Maria melihat bahwa tuan pesta di Kana mengalami kekurangan anggur, ia meminta Yesus supaya membantu tuan pesta itu. Tetapi apa yang terjadi? Yesus justru berkata kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Ini kalau kita kaji saudara-saudari dalam kehidupan sehari-hari, seorang anak menjawab orang tua seperti ini, ya kita katakan anak-anak yang kurang ajar ini ya. Tetapi pernyataan Yesus mengandung arti yang berbeda dan Bunda Maria tahu kandungan arti dari pernyataan putranya tersebut. Mendengar perkataan Yesus itu, Bunda Maria bukannya diam, tetapi justru berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Hal itu dilakukan oleh Bunda Maria karena ia sangat percaya kepada Yesus putranya. Saudara-saudari, tema ini sangat menarik dalam kitab suci soal perkawinan di Kana dalam konteks anggur habis. Ini sangat menarik dalam kitab suci karena dalam budaya orang-orang Yahudi sendiri, pesta itu identik dengan minuman anggur. Jadi kalau di dalam pesta itu tidak ada anggur atau tidak ada minuman alkohol, maka dikatakan itu bukan pesta. Jadi kalau dalam sebuah pesta anggur habis, maka tuan pesta itu harus siap-siap menanggung aib atau rasa malu karena kekurangan tersebut. Nah, apa yang terjadi gerangan? Bunda Maria mengetahui situasi budaya ini. Hebat ya Bunda Maria ya. Hebat sekali Bunda Maria, hebat. Bunda Maria paham budaya mereka. Dan dia tahu bahwa tuan rumah ini bakal malu. Maka dia mendesak putranya. "Nah, aku buatlah sesuatu untuk menolong keluarga ini." Hal ini dilakukan oleh Bunda Maria karena ia percaya kepada Yesus. Ia juga tahu bahwa Yesus pasti akan menerima permintaannya. Dan betul terjadi demikian. Yesus menyuruh para pelayan menyiapkan tempayan-tempayan berisi air. Dan air-air dalam tempayan itu seketika itu juga berubah menjadi anggur yang terbaik. Saudara dan saudariku terkasih, poin ini sangat-sangat menarik bagi ajaran iman Gereja Katolik. Gereja Katolik memposisikan Bunda Maria
sebagai figur yang punya peranan yang sangat penting di dalam sejarah keselamatan, dan gereja sangat menghormati dan menjunjung tinggi Maria karena Maria atau berdoa bersama Maria, doa-doa kita sampai kepada putranya. Seperti dalam Kejadian, Bunda Maria mendesak putranya untuk melakukan mujizat. Hal yang keempat, Bunda Maria itu istimewa dalam hal kesetiaan. Kita belajar kesetiaan dari Bunda Maria. Bunda Maria setia menemani putranya, mulai dari kandang hina di Bethlehem sampai ke Bukit Golgota. Tatkala murid-murid lari meninggalkan Yesus karena takut, Bunda Maria tetap berdiri di bawah salib untuk menemani dan memandang putranya yang sedang sengsara. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara-saudari, kesetiaan yang dimiliki oleh Bunda Maria yang patut kita teladani. Kita belajar dari Bunda Maria supaya kita bisa setia dalam iman akan Yesus Kristus putranya. Baik saudara dan saudari, inilah 4 keutamaan yang kami temukan dalam diri Bunda Maria. Masih banyak lagi hal yang akan kita bicarakan tentang Bunda Maria, tetapi kiranya beberapa poin ini membantu iman kita untuk semakin mencintai Bunda Maria dalam kehidupan menggereja kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.